Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Sinatria. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir menggunakan metode overlay dan perangkat lunak ArcGIS. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginput datanya terlebih dahulu. Ini data langsung keluar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 data atau ada 4 parameter yang akan kita gunakan untuk membuat peta kerawanan banjir. Nah, setelah datanya berhasil kita masukkan, langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan penskoran dan pembobotan pada tiap parameter ini. Kita ambil contoh relief atau kemiringan lereng. Kita buka atribut table untuk melakukan penskoran. Di sini kita add field. Kita tulis skor relief. Data type-nya kita ganti double. Lalu bawahnya kita tambahkan bobot relief. Ini kalau merah tandanya dia terlalu panjang ya. Kita tambahkan saja di aliasnya bobot relief. Yang terakhir kita tambahkan lagi total relief. Total ini merupakan perkalian antara bobot dan skor. Total relief. Oke, kalau sudah kita save, nah, setelah kita berhasil membuat field skor, bobot, dan total, maka langkah selanjutnya kita perlu mengisi angka-angka ini. Jadi untuk mengisi skor dan bobot, kita tidak boleh asal mengisinya. Jadi kita tuh harus punya acuannya, yang mana acuan atau sumber rujukan yang akan saya gunakan di sini merupakan sebuah jurnal dari Geodesi Undip pada tahun 2017. Nah, kita cari parameter kemiringan lereng. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kemiringan lereng, kemiringan 0 sampai 8 itu memiliki skor atau nilai 5. Kemiringan 8 sampai 15 itu memiliki skor 4 dan seterusnya. Setelah skor berhasil kita masukkan, maka langkah selanjutnya kita perlu memasukkan bobot. Nah, untuk memasukkan bobot, karena pada jurnal rujukan atau pada acuan ini parameter yang digunakan itu adalah sebanyak 6, sedangkan parameter yang saya gunakan hanya 4, maka kita perlu melakukan yang namanya normalisasi bobot. Nah, artinya kita perlu membuang parameter yang tidak kita pakai. Contohnya di sini parameter yang tidak saya pakai adalah penggunaan lahan dan kerapatan sungai. Lalu khusus untuk parameter kelas ketinggian, itu akan tetap saya gunakan untuk mencerminkan parameter landform.
Nah, pada dasarnya, total bobot itu kan harus 100% ya. Terus, kalau misalkan kita buang dua parameter ini, maka nilai bobotnya akan berkurang kan. Nah, disinilah fungsi normalisasi bobot itu bekerja. Jadi, kita tuh perlu menghitung ulang presentasinya agar totalnya tuh kembali menjadi 100% dengan tetap mempertahankan rasio kepentingan antar parameter sesuai acuan jurnal. Nah, terus gimana sih cara menghitungnya? Jadi gini, total bobot parameter yang saya pakai kan ada 4 ya, dari nomor 1 sampai 4 itu totalnya 65%. Untuk menjadikan 100%, maka bobot asli di sini contohnya relief atau kemiringan lereng atau kemiringan lahan lah. Di sini bobot asli kemiringan lahan itu 20%, maka 20% dibagi 65%. Hasilnya adalah 30%. 30,0 sekian persen lah. Kita buletin aja jadi 30%. Jadi bobot kemiringan lereng setelah dinormalisasi itu adalah 30%. Semoga bisa dipahami ya. Di sini kita langsung isi aja semuanya 30. Nah, lalu kita kalikan antara skor dan bobot di bagian totalnya. Oke. Nah, setelah semuanya terisi, kita lanjutkan dengan mengisi parameter yang lain. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan skip videonya ketika mengisi parameter yang lain. Oke, jadi di sini saya sudah selesai mengisi penskoran pada semua parameter yang dibutuhkan. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita selesai mengisi penskoran, langkah selanjutnya adalah kita perlu menggabungkan keempat parameter tersebut menggunakan tools intersect. Kita ketik aja di sini intersect. Kita masukkan semua parameternya. Lalu kita ganti namanya menjadi intersect kerawanan. Oke, sudah berhasil. Oke, jika sudah berhasil menggabungkan keempat parameternya, maka langkah selanjutnya kita perlu kita cek dulu.
Dan udah berhasil semua ya. Langkah selanjutnya kita perlu menjumlahkan total dari masing-masing parameter tadi dan menentukan kelas kerawanannya. Di sini kita add field lagi. Kita ketik jumlah total. Jumlah double. Lalu bawahnya kelas kerawanan. Kelas kerawanan kita pakainya teks. Kita save. Untuk jumlahnya kita kalkulasi lagi. Ini kita jumlah total yang tadi. Seperti total soil tambah total relief. Lalu ditambah lagi total landform, tambah lagi yang terakhir total curah hujan. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, setelah berhasil kita jumlahkan, maka langkah selanjutnya kita perlu menentukan kelas kerawanannya. Di sini untuk menentukan kelas kerawanan, saya akan melakukan kuantifikasi dengan metode equal interval atau interval yang sama. Caranya yaitu, sebentar kita buka Excel dulu. Di sini caranya yang pertama kita cari dulu selisih jumlah tertinggi dan terendah. Di sini terendahnya 180, tertingginya 500. Oke. 500 dikurang 180. 320. Lalu angka 320 ini kita bagi total kelas yang akan kita buat. Total kelas di sini yang akan saya buat itu adalah 5 kelas, maka kita bagi 5. 320 dibagi 5. Nah, di sini ketemu untuk intervalnya, berarti untuk interval antar kelas itu adalah 64. Contohnya seperti ini. Untuk kelas yang pertama, kelas kerawanan yang pertama yaitu sangat rendah. Maka range-nya itu dari 180 ditambah sama dengan 180 ditambah interval 64. Nah, berarti untuk kelas sangat rendah itu berada pada range 180 sampai 244. Di sini contohnya sampai 244 ya. 244 sampai sini. Kita klik calculate field.
hapus semuanya. Terus kalau untuk teks kita wajib menambahkan tanda petik di awal dan di akhir. Sangat rendah. Oke. Sudah berhasil ya. Sangat rendah. Range 180 sampai 244. Dan kita lakukan juga ke kelas-kelas yang selanjutnya. Nah, setelah kita berhasil atau kita sudah selesai memberikan nama-nama kelas kawanan, maka langkah selanjutnya adalah kita beri warna supaya terlihat. Di sini bisa kita sesuaikan warnanya. Untuk kelas kerawanan, saya biasa memakai merah, kuning, hijau. Oh, sorry. Aduh. Oke. Dan ini sudah jadi ya petanya. Tapi untuk tampilannya masih kurang enak dilihat ya, karena masih ada garis-garis di tengah-tengahnya. Kita perlu menghilangkan garis-garisnya dengan tools dissolve. Yang perlu kita dissolve adalah kelas kerawanannya. Oke, sudah selesai di dissolve. Lalu setelah semuanya selesai, langkah terakhir adalah kita perlu melakukan layouting pada petanya. Untuk bagian layoutingnya akan saya skip karena akan memakan waktu yang cukup lama. Nanti saya akan langsung menampilkan hasil akhirnya. Oke teman-teman, ini dia hasil dari layouting petanya. Dan ini merupakan hasil akhir atau hasil final dari seluruh rangkaian yang telah dikerjakan. Ini setelah diekspor ke galeri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya masukan atau punya saran terkait proses pembuatan petanya atau terkait hasil layoutnya, bisa komen aja di bawah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.